Sebelum suster Lucia beritahukan terlebih dahulu anak suster, ayo mandi, sarapan. Nah, sebelum bermain sainsnya, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, hari ini kita mau bermain sainsnya. Coba anak suster lihat apa yang ada di depan suster Lucia. Lihat, coba perhatikan. Ada yang kenal ini apa anak suster? Ini namanya cabai. Ini semua bahan-bahan yang sering dipergunakan oleh mamanya di dapur. Jadi anaknya setiap hari mamanya masak, anaknya hanya enak tinggal makan tapi tidak tahu apa yang dimasak mamanya. Jadi kita mau kenal hari ini. Lihat, ada cabai. Ini wortel anak suster. Wortel. Ya, sebelum dipotong seperti ini anak suster. Ini sudah suster Lucia kupas. Nah, di sini ada bawang merah, lihat, ada bawang putih, ada tomat dan kentang, dan ada telur anak suster. Lihat, dua-duanya ini, lihat semuanya suster buat 2 set. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan bahan-bahan ini jika kita masukkan di dalam air yang panas, mendidih, dan kita masak. Oke? Nah, langkah pertama yang kita lakukan anak suster, kita ambil panci, kita isi air, lalu kita panaskan. Nah, anak suster, di sini sudah ada airnya. Suster Lucia hidupkan kompornya. Nah, ingat anak suster, ketika pertama seperti itu tidak hidup, tiup dahulu ya anak suster, supaya gas yang ada di sana terbangun dulu, baru kita. Nah, sudah bisa hidup ya anak suster. Kita diamkan sejenak sampai airnya mendidih. Nah, anak suster, di sini di tangan suster Lucia sudah ada termometer. Coba anak suster perhatikan. Sekarang suhu airnya di berapa ya? Oh, lihat. Karena airnya kita panaskan, lihat titik merahnya itu, garis merahnya naik terus ke atas. Sekarang sampai di mau sampai 60 derajat Celcius. Oke, kita tunggu ya. Nah, airnya sudah mendidih. Ayo kita ukur anak suster berapa suhunya. Lihat garis merahnya ya. Oh, dia terus naik ke atas. Lihat. Wah, sampai angka 90. Terus oke, 94. Nah, sekarang kita masukkan ya anak suster. Coba anak suster perhatikan, lihat. Kita masukkan satu persatu cabainya, wortelnya, bawang merah, bawang putih, dan tomatnya kita masukkan. Tinggal satu lagi nak suster. Lihat, ada telur, kita masukkan ya. Kita lihat apa yang terjadi. Sebentar lagi kita tutup ya nak suster. Kita tutup. Nah nak suster, setelah 15 menit sampai 20 menit kita lihat ya. Nah, anak suster coba perhatikan. Kita sudah merebusnya tadi ya. Lihat. Ini bawang putih yang belum direbus. Bandingkan dengan bawang putih yang sudah direbus. Lihat, anak suster. Oh, dia sudah lembek. Sudah lembek dan warnanya berbeda. Lihat. Ini juga, lihat bawang putih, bawang merahnya.
warnanya memudar anak suster, tidak semerah sebelumnya. Begitu juga dengan wortelnya, cabenya, tomat, kentang dan tomat. Coba perhatikan anak suster, ini masih padat. Lihat, ini sudah lembek anak suster karena direbus. Bagaimana dengan telurnya? Coba perhatikan, ini telur yang belum direbus, tapi ini telur yang kita masukkan ke dalamnya tadi. Lihat anak suster, suster belah, lihat, ini kuningnya, coba perhatikan. Nah, sudah masak. Nah anak suster, lihat, sebelum dan sesudah kita masukkan ke dalam air mendidih dan kita masak selama 15-20 menit. Nampak perbedaannya kan anak suster? Berbeda, warnanya juga berbeda, teksturnya juga berbeda. Jika tadi sebelum dimasukkan keras, sekarang dia semakin lembek dan semakin lembut. Nah, begitulah anak suster proses terjadinya makanan yang setiap hari anak suster makan. Setiap harinya itu dimasak supaya menjadi bergizi dan dapat dicerna oleh tubuh kita, dan saat kita memakannya membawa kesehatan kepada kita. Nah anak suster, setelah kita masak bawangnya, wortel, kentang, cabai dan tomatnya, terjadi perubahan karena dimasak dengan suhu dan air yang panas. Anak suster juga begitu. Kalau anak suster rajin belajar, mau belajar, pasti sama dengan ini tadi. Ada perubahannya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti ini tadi, karena dia dimasak, ada perubahannya. Dari yang tidak masak menjadi masak. Jadi anak suster, ingat, setiap hari harus rajin belajar. Nah anak suster, selanjutnya kita mau melakukan sains yang kedua. Nah, sains kita yang kedua adalah, anak suster, lihat ke sini. Nah, anak suster, coba perhatikan. Ada sayur, ini sayur kol, ada wortel yang sudah diiris, ada nasi, telur, bawang merah, cabai, tomat, bawang putih. Nah, anak suster, coba dengarkan suster Lucia. Sains itu ketika seseorang belajar sains, mengetahui sains, tidak hanya sekedar pintar. Oke, anak suster, tidak hanya sekedar pintar, tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga harus dipraktekkan dalam hidupnya. Sains itu diciptakan supaya manusia dimudahkan, supaya manusia lebih pintar, supaya manusia lebih sehat. Oke, nah anak suster, suster bertanya kepada anak suster. Setiap hari anak suster rajin mandi untuk menjaga kesehatan, rajin sikat gigi, cuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Tetapi masih ada yang kurang. Karena apa? Anak suster malas makan. Suster mendapat laporan dari mama dan papanya. Suster, ini anak suster ini malas makan. Oh, bagaimana begitu? Kalau malas makan, tubuhnya ini lemah anak suster, sehingga virus yang tidak nampak itu bisa kena badan anaknya. Jadi kalau tidak mau sakit, orang yang sudah belajar sains itu harus sehat, banyak makan. Oke? Jadi sekarang kita mau membuat makanan yang enak, tetapi makanan yang bergizi, yang penuh dengan sayurnya. Nanti tidak boleh anaknya saat mamanya masak, anaknya sisihkan, sayurnya digeser, bawangnya digeser. No, semua harus dimakan. Karena mamanya juga sudah capek menyiapkannya. Ayo kita masak bersama anak suster. Nah anak suster, masukkan bawangnya. Kita aduk ya anak suster. Sekarang kita masukkan tomatnya ya. Ini tomat yang kita masak tadi anak suster. Kita aduk ya. Nah anak suster, semuanya sudah dimasukkan. Sayurnya juga sudah. Nasi gorengnya sudah jadi. Kita matikan kompornya. Kita masukkan di tempatnya. Wow, ini enak suster.
Ada sayurnya, ada nasinya. Nah. Oke, coba. Nah, lihat anak suster, ada nasi gorengnya sudah jadi. Oh, suster mau makannya, suster berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Nah, lihat anak suster, ada anak suster makannya seperti ini. Ih, ada cabai, ada bawang, tidak suka. Ada sayur, tidak suka. Ada kan? Makan seperti itu di rumah. Nah, lihat. Tadi suster Lucia membuat nasi gorengnya ini anak suster. Tidak langsung jadi. Jadi nasi goreng. Sini. Tidak. Tapi ada prosesnya. Butuh waktu untuk memasaknya. Nah, setiap hari mamanya masak seperti itu anak suster. Hebat kan? Setiap hari mamanya masak. Tapi mamanya tidak pernah mengatakan sama anaknya, capek sekali masak. Tidak. Tapi kenapa anak suster hanya tinggal makan? Makan disuruh tidak mau. Tidak enak mama. Bagaimana hati mamanya? Sedih tidak anak suster kalau begitu? Janganlah anak suster berpikir, anak suster yang laki-laki, jangan menganggap memasak itu tugas perempuan atau tugas mama. No, tidak ya anak suster. Semua anak suster itu harus bisa masak, tahu masak. Masak itu bukan pekerjaan yang gampang, tapi pekerjaan yang hebat anak suster. Orang hebat itu anak suster adalah orang yang bisa memasak untuk dirinya sendiri. Dan lebih hebat lagi adalah orang yang bisa memasak tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua. Jadi siapa orang hebat di rumah anak suster? Mamanya. Hebat kan? Anak suster belum bisa memasak sendiri. Jadi hari ini silahkan memasak bersama mama dan papanya, supaya anak suster tahu bagaimana cara proses memasaknya. Dan setiap masakan yang dimasak oleh mamanya itu semuanya bergizi, membawa kesehatan sama anaknya. Jadi harus dimakan ya. Jangan lagi ini tidak mau, ada bawang tidak mau, ada sayur tidak mau, ada wortel tidak mau, mama tidak boleh. Semuanya sehat yang dimasakkan mamanya supaya anaknya sehat, dan kalau tubuhnya sehat, banyak makan, virus yang datang pun tidak bisa masuk. Anaknya sehat. Oke? Jadi nanti dipraktikkan bersama mama dan papanya. Jangan lagi mengeluh soal makan sayur. Oke? Nanti untuk mama dan papa, lihat anak kita, kalau masih ada anak kita yang pilih-pilih makanan, tidak mau makan padahal hanya tinggal makan, tidak dia yang memasakkan, telepon suster Lucia. Oke? Nanti dipraktekkan ya. Sekarang kita sudah selesai belajar. Kita berdoa ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, demikian bermain sains kita hari ini. Sampai jumpa di bermain sains berikutnya. Bye-bye.